Gunung Tangkuban Perahu mengingatkan kita pada legenda di Jawa Barat, Sang Kuryang. Di sebelah selatan Gunung Tangkuban Perahu, terdapat sebuah kota yang terkenal kesejukannya, Kota Lembang. Di pusat Kota Lembang, terdapat sebuah balai besar pengembangan dan perluasan kerja, atau disingkat BBPPK, terletak di Jalan Raya Lembang nomor 222. Balai ini didirikan pada tanggal 3 Agustus 1950 bernama Jawatan Kursus Usaha Tani di bawah Kementerian Perburuhan. Namun, sejak April 2006, namanya berubah menjadi Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja di bawah Ditjen Bina Penta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja atau BBPPK adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Raya Lembang nomor 222 Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Tugas pokok yang diemban balai ini adalah melaksanakan inkubasi bisnis, bimbingan teknis, kerjasama kelembagaan, layanan informasi dan promosi kewirausahaan, dan teknologi tepat guna atau TTG di bidang pertanian, industri, dan jasa. Sejalan dengan sasaran yang diemban BBPPK Lembang, hasil-hasil pengembangan teknologi tepat guna dapat dimanfaatkan langsung sehingga mampu menciptakan perluasan kesempatan kerja dan peluang kewirausaha bagi masyarakat. Salah satunya adalah perluasan kerja bidang budidaya lele di kolam terpal, budidaya jamur tiram, dan budidaya jamur merang. Budidaya jamur tiram termasuk teknologi tepat guna atau TTG. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan sumber daya alam lokal, sumber daya manusia setempat. Teknologi budidaya dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, dapat diserap, dikembangkan sendiri, serta mempunyai potensi untuk membuka lapangan kerja baru. Jamur tiram atau disebut Pleurotus ostreatus atau oyster mushroom merupakan bahan pangan atau sayuran yang lezat, bergizi besar, serta bermanfaat bagi kesehatan. Pembudidayaan jamur tiram dapat dilakukan dengan pembuatan bibit murni dan bibit sebar. Pembuatan bibit murni atau disebut F0 dapat dilakukan dengan dua metode, yakni PDA atau Petatus Dextrus agar dan kultur jaringan. Pembuatan bibit murni dengan metode kultur jaringan dilakukan dengan cara: pertama, siapkan media dari campuran air rebusan kentang ke dalam air rebusan agar-agar dan glukosa. Dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu ditutup dengan plastik, diamkan sampai menjadi padat. Pilih jamur segar, lalu kupas bagian kulitnya, bagian jaringan jamur dipotong. Setelah itu, masukkan jaringan tubuh buah jamur tiram ke dalam media tabung reaksi berisi agar yang sudah padat. Lakukan dekat api, lalu tutup dengan plastik. Inkubasi hingga 7-10 hari, sampai tumbuh miselium jamur pada media agar. Setelah miselium jamur tumbuh, selanjutnya dipindahkan ke dalam media bibit induk yang disimpan dalam media botol, lakukan dekat api. Dan terakhir, inkubasi hingga 2-4 minggu, sampai semua media botol ditumbuhi miselium jamur. Pembuatan bibit sebar dilakukan dengan cara: pertama, serbuk kayu, dedak, glukosa, dan kapur dicampur dengan perbandingan 600:90:18:6. Kemudian, siapkan plastik sebagai media backlog, lalu masukkan campuran serbuk kayu ke dalam media backlog.
Padatkan, lalu ikat dengan tali. Masukkan backlog ke dalam ruang sterilisasi. Setelah backlog didinginkan, lalu dibuka ikatannya. Masukkan bibit induk ke dalam backlog, lalu ditutup dengan kapas. Kemudian, backlog ditempatkan di kubung inkubasi sekitar 4 minggu hingga media ditumbuhi miselium jamur. Proses inokulasi dengan media bibit produksi baik dari metode bibit murni dan bibit sebar sebenarnya sama, yaitu dilakukan dengan media backlog produksi yang nantinya disimpan dalam kubung produksi. Tahap inokulasi media bibit produksi untuk metode bibit murni, yaitu siapkan media botol yang sudah ditumbuhi miselium jamur. Ambil sekitar 2 sendok, masukkan ke dalam backlog produksi, ikat dengan karet dan sumbat dengan kapas. Selanjutnya, backlog produksi diinkubasi sekitar 4-6 minggu hingga miselium jamur memenuhi media. Bagian backlog produksi yang sudah dipenuhi miselium jamur dibuka bagian atasnya, bertujuan sebagai jalur tumbuhnya jamur. Setelah jamur tumbuh dan membesar, selanjutnya dapat dilakukan sortasi besar kecilnya ukuran jamur. Untuk proses panen hanya jamur yang sudah berukuran besar, sedangkan yang kecil jangan dulu dipanen, sehingga memungkinkan melakukan panen setiap hari. Jamur hasil panen selanjutnya disortasi lagi dengan tujuan perbedaan kualitas jamur. Jamur dikemas dalam kantong plastik, ditimbang, dan selanjutnya dipasarkan. Budidaya jamur tiram bisa menguntungkan hasilnya. Pasar sangatlah terbuka. Setelah dikembangkan budidaya jamur tiram, sekarang ini, alhamdulillah, ternyata jamur itu bukanlah sifat yang beracun, tapi merupakan suatu komoditas yang bisa menghasilkan nilai ekonomis. Nah, nilai ekonomis inilah yang bisa meningkatkan pendapatan per kapita keluarga dan bisa dijadikan home industry. Alhamdulillah, saat sekarang bisa berkembang home industry yang ada di Lembang. Sarwa ini bisa berkembang sangatlah luas. Beberapa petani tumbuh dengan cepatnya dan masyarakat pun bisa menghasilkan memetik hasil pendapatan per kapita mereka sehingga naik pendapatan per kapita mereka. Budidaya jamur tiram ini dapat menyerap tenaga kerja sehingga membuka lapangan kerja yang begitu luasnya. Dalam budidaya jamur tiram, dalam menyerap tenaga kerja ini bisa dari beberapa sektor penambahannya, seperti proses penggalauan dan proses pencampuran, proses pemanenan, proses pembibitan,